Halo saudara-saudari, kembali lagi di YouTube channel Winda Simanungkalit. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi PKN kelas 8, yaitu melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini merupakan bab 2, bagian keempat atau bagian D. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe ya teman-teman. Undang-undang dasar ataupun konstitusi memiliki dua sifat, yaitu konstitusi dapat diubah atau sifatnya yang tidak dapat diubah. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi atau hukum dasar tertinggi bangsa Indonesia adalah konstitusi yang dapat digolongkan sebagai konstitusi yang dapat diubah. Mengapa dikatakan konstitusi yang dapat diubah? Karena hal tersebut terlihat dalam pasal 37 Undang-Undang Dasar yang mensyaratkan bahwa untuk mengubah undang-undang harus 2/3 anggota MPR hadir dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 anggota dari seluruh anggota MPR. Sejak tahun 1999, MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat telah mengadakan perubahan atau yang kita kenal yaitu amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebanyak 4 kali. Nah, dalam melakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ada kesepakatan dasar berkaitan dengan perubahan Undang-Undang Dasar tersebut. Kesepakatan apakah itu? Kesepakatan dasar tersebut terdiri dari 5 butir. Yang pertama yaitu tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, tetap mempertahankan NKRI. Yang ketiga, mempertegas sistem pemerintahan presidensial. Selanjutnya yang keempat yaitu penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menurut hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal atau ke dalam ketentuan. Yang terakhir yaitu melakukan perubahan dengan cara ABU. Nah, itulah 5 butir dari kesepakatan dasar untuk melakukan perubahan Undang-Undang Dasar. MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga yang berhak untuk mengubah Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945 telah menyepakati tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kesepakatan Majelis Permusyawaratan Rakyat tersebut tertuang dalam Ketetapan MPR nomor 9 garing MPR garing 1999
mewujudkan cita-cita berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Institusi tersebut atau institusi negara seperti lembaga legislatif, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat, maupun lembaga peradilan atau kehakiman, yaitu Mahkamah Agung dapat berubah. Tetapi Pancasila sebagai dasar negara tetap menjiwai perubahan bentuk dan fungsi lembaga negara tersebut. Apabila pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diubah, dengan sendirinya kesepakatan awal berdirinya negara Indonesia merdeka akan hilang. Dengan hilangnya kesepakatan awal tersebut, sama saja dengan membubarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini tentunya harus dihindari oleh seluruh bangsa Indonesia. Cara menghindarinya, tetap menghayati, mendukung, dan mengamalkan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang di dalamnya terdapat dasar negara Indonesia yaitu Pancasila. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945 bukan hanya dilakukan dengan tidak mengubah pembukaan, tetapi yang tidak kalah penting adalah melaksanakan pasal-pasal Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan aturan-aturan yang telah dibentuk untuk mengatur setiap warga negara, bukan hanya pemerintah, namun seluruh warga negara Indonesia. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, semuanya harus melaksanakan pasal-pasal dari undang-undang. Setiap lembaga negara, lembaga masyarakat, dan setiap warga negara wajib melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.